baik. Tepuk tangan untuk Lovin. Yang kedua, Aldo. Materi yang kedua akan kita pelajari apa di sini? Ajarkan menjaga kebersihan. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir, Ricky. Materi yang kita pelajari hari ini mengukur berat benda dengan sekuan benda tidak baku atau menggunakan benda konkret. ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ricky. Nah, jadi setelah kita mulai mengetahui materi yang akan kita pelajari hari ini, sekarang kita akan masuk yang pertama, itu aturan yang berlaku di rumah. Nah, anak-anak, tolong perhatikan di sini. Nah, Rovin, coba Alfa tanya, yang bisa menjawab angkat tangan. Coba anak-anak, apa yang kalian lihat dari gambar A dan gambar B? Coba, yang bisa angkat tangan. Ada yang tahu? Ya, halo, silakan. Kalau di gambar A, Yaitu gambar jatuh Pak. Ya, rumah yang berserakan atau rumah yang kotor. Terus gambar B, Ricky bisa? Gambar B itu gambar rumah yang seperti apa? Gambar B itu rumah yang bersih. Ya, bagus. Jadi jawaban dari anak Ricky dan Aldo itu sangat tepat sekali. Terima kasih. Nah, jadi Pak mau tanya kembali. Karena Ricky dengan Aldo sudah jawab, sekarang Pak mau tanya Rovin. Siapa? Rovin, di sini untuk kondisi manakah rumah Rovin? Apakah rumah Rovin itu seperti kondisi gambar A kotor atau gambar B yang bersih? Gambar B, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau rumah Rovin menunjukkan gambar B, gambar yang rumah yang bersih, berarti Rovin di rumah rajin dan mengerjakan kegiatan-kegiatan membersihkan rumah. Oke, baik, karena anak-anak sudah menjawab pertanyaan yang Pak ajukan di sini. Jadi sekarang Pak akan membagikan buku untuk anak-anak bisa melihatnya dan kita akan belajar bersama-sama. Jadi buka di halaman 18. Oke, baik, sekarang apakah sudah membuka buku halaman 18? Sudah Pak. Nah, jadi di situ karena kita sudah mengetahui tentang gambar, jadi di situ adalah gambar tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, jadi aturan dan tata tertib di rumah itu anak-anak bisa melihat di buku, Pak akan menjelaskannya. Nah, jadi aturan dan tata tertib di rumah itu merupakan kebiasaan yang baik dan dilakukan secara berulang atau secara terus-menerus di rumah kita. Nah, jadi anak-anak, tanpa anak-anak sadari, anak-anak sudah melakukan hal-hal atau aturan-aturan. Jadi aturan-aturan di rumah itu anak-anak melakukannya tanpa sadar. Nah, jadi contohnya aturan-aturan yang ada di rumah itu, ada yang bisa menjawab? Aturan-aturan apa saja? Ricky mungkin tahu aturan-aturan yang ada di rumah itu? Jangan membuang sampah. Iya, betul. Terus Aldo? Selalu membersihkan tempat tidur. Ya, betul. Rovin, aturan-aturan di rumah itu seperti apa? Yang menjadi kebiasaan Rovin setiap pagi atau di rumah itu Rovin selalu melakukan apa? Bangun pagi selalu cuci piring. Ya, baik. Jadi yang dijawab anak-anak semua itu adalah benar. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, jadi seperti yang anak-anak jawab itu, aturan-aturan di rumah itu contohnya membuang sampah pada tempatnya seperti yang dijawab oleh Ricky. Terus selalu membersihkan tempat tidur setiap bangun tidur. Habis selalu makan bersama dengan orang tua. Kemudian mencuci piring-piring dan gelas-gelas yang Anda telah makan. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita dengan baik sehingga kita dapat terhindar dari segala macam penyakit. Nah, anak-anak bayangkan saja kalau misalnya anak-anak tidak membersihkan rumah, berarti rumah anak-anak akan terlihat kotor. Pasti tidak nyaman kan kalau tinggal di rumah yang kotor gitu? Iya Pak. Ya, betul. Jadi anak-anak harus berlatih dari sekarang bagaimana caranya agar menaati aturan-aturan di rumah
kita menjaga lingkungan di sekitar rumah kita. Nah, jadi Pak mau tanya dulu. Jadi di sini Pak tadi bilang mari menjaga lingkungan di rumah kita. Nah, kira-kira itu merupakan kalimat apa? Kalimat ajakan. Iya, betul sekali Ricky. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi tadi Pak Omong bilang mari menjaga lingkungan di sekitar rumah kita. Jadi artinya Pak mengajak anak-anak semua agar kita sama-sama melakukan atau menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita. Nah, jadi kalimat ajakan anak-anak bisa lihat di buku, Pak akan membacakannya. Nah, jadi kalimat ajakan termasuk ke dalam jenis kalimat perintah atau kalimat ini ditunjukkan untuk menyampaikan suatu ajakan kepada seseorang. Nah, jadi seperti yang tadi Ricky jawab bahwa mari yang Pak tanyakan kepada Ricky, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita, itu merupakan kalimat ajakan. Nah, jadi contohnya mari kita membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Artinya Pak mengajak anak-anak semua sekalian agar kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat ajakan. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya Pak mengajak anak-anak membersihkan halaman rumah, berarti anak-anak pasti menyiapkan alat-alat yang biasa dipakai untuk melakukan membersihkan rumah. Jadi alat-alatnya itu seperti apa? Coba, siapa yang tahu? Rovin, alat-alat yang kita pakai untuk kebersihan rumah apa? Sapu. Ya, betul sekali. Aldo, selain sapu ada apa lagi? Tempel. Ya, kain. Ricky, selain kain, apa lagi yang kita siapkan untuk membersihkan rumah? Untuk, ayo Ricky. Ember. Ya, baik Ricky. Jadi itulah alat-alat yang kita gunakan untuk membersihkan rumah. Jadi anak-anak masih ingat yang ke minggu lalu Pak sampaikan bahwa anak-anak membawa Aldo, Rovin jangan menggila. Perhatikan di depan kita belajar. Nah, jadi seperti yang minggu lalu Pak umum bahwa anak-anak membawa alat-alat untuk membersihkan rumah. Apakah anak-anak bawa? Bawa Pak. Pak. Ya, tadi awal pembelajaran sebelum mulai kegiatan pembelajaran Pak tanya dan cuman Ricky yang membawa. Jadi Rovin dan Aldo tidak membawa. Pak harap agar Rovin dan Aldo bisa membawanya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi alat-alat yang anak-anak bawa itu seperti sapu, kain pel, dan ember. Oke, baik anak-anak. Karena anak-anak sudah membawa alat untuk membersihkan rumah, jadi di sini anak-anak sudah membawa sapu dengan kain pel dan ini. Sekarang coba anak-anak semua perhatikan di depan. Rovin, Aldo, coba sekarang perhatikan ke depan. Nah, sekarang Pak mau tanya anak-anak, sapu ini ada yang tahu tidak panjang sapu ini kira-kira berapa meter? Ada yang tahu? Ya, Rovin bilang 1, Ricky dan Aldo bilang tidak tahu. Nah, jadi kita semua tidak tahu ya. Ini sapu ini panjangnya berapa? Karena kita sebelumnya belum melakukan pengukuran. Ya, baik. Begini Pak, kalau dulu mengukur begini, cara ukurnya begini. Ya, Itu saya tanya Bapak. Nah. itu namanya pengukuran depan. Nah, jadi anak-anak, kira-kira sapu ini kalau anak-anak mau mengukurnya biasanya menggunakan apa? Ada yang tahu angkat tangan? Tidak tahu Pak. Ah, masa? Misalnya anak-anak mau mengukur panjang sapu itu biasanya menggunakan apa kalau mengukur? Kita belajar matematika, kalau kita mau mengukur sesuatu kita menggunakan Meter. ya meter. Nah, jadi bagaimana kalau Pak menyuruh anak-anak semua mengukur panjang sapu ini tanpa menggunakan meter? Kira-kira anak-anak dapat melakukannya dengan menggunakan apa? Coba.
Jengkal. Ya, bisa jengkal. Benar. Aldo? Tali. Ya, bisa juga. Rovin, tadi seperti yang dijawab tadi apa Rovin? Ya, mengukur pakai tangan. Ya, itu namanya depa. Nah, jadi jawaban anak-anak semua itu benar sekali. Kita tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, yang anak-anak jawab semua itu adalah jawaban yang benar. Nah, jadi yang anak-anak jawab itu merupakan alat pengukuran tidak baku. Tidak baku. Nah, kenapa dikatakan tidak baku? Jadi begini anak-anak, perhatikan depan, saya jelaskan. Jadi alat pengukuran tidak baku itu kita melakukan pengukuran dan hasil dari pengukuran yang kita ukur itu dia punya jawabannya itu belum pasti, atau ya kalau orang bilang bisa mendekati kurang lebihnya sedikit. Nah, kalau kita mengukur menggunakan meter, berarti itu dia punya jawabannya pasti ya panjangnya. Tapi kalau kita mengukur menggunakan satuan tidak baku seperti yang anak-anak jawab tadi, menggunakan jengkal, menggunakan tali, menggunakan depa, itu merupakan pengukuran tidak baku. Tapi hasil dari pengukuran anak-anak itu kurang lebih mendekati dengan panjang dari sapu ini. Jadi dia punya hasilnya tidak pas, tapi dia punya hasilnya mendekati.